ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah Musyawarah Al-Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, masih bisa menjalankan puasa Ramadan bagi yang menjalankan, dan masih bisa jamaah sholat zuhur dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya kalau di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu telah banyak dijelaskan mengenai kewajiban ibadah puasa Ramadan, dan tentunya kita pahami bersama bahwa kewajiban puasa ini adalah bagi setiap orang muslim yang telah balik, telah berakal dan mampu menjalankan. Artinya ada kondisi-kondisi tertentu bagi muslim yang dia sudah balik, berakal, tapi tidak mampu menjalankannya. Nah, bagi orang-orang yang kondisi seperti ini, tentunya ketika meninggalkan puasa Ramadan, maka ada konsekuensi yang harus dibayar, baik itu berupa mengqadha puasa atau membayar fidyah. Mungkin pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai konsekuensi itu, dan membahas mengenai mengqadha puasa dan membayar fidyah. Karena beberapa kali saya temui kondisi pemahaman untuk membayar fidyah itu terkadang suka salah kaprah gitu ya, terutama mungkin bagi ibu-ibu yang memang kondisinya pasti lebih banyak meninggalkan puasa dibanding bapak-bapak. Mungkin baik itu ibu hamil, ibu menyusui, atau bagi yang haid, nifas dan lain sebagainya. Jadi ada 4 kondisi gitu. Ada 4 kondisi konsekuensi dari meninggalkan puasa. Yang pertama ada kewajiban untuk mengqadha dan membayar fidyah. Jadi 2, mengqadha dan membayar fidyah. Kemudian ada kondisi yang kedua, yaitu hanya wajib mengqadha saja. Kemudian kondisi yang ketiga ada kewajiban hanya membayar fidyah saja tanpa mengqadha. Kemudian di kondisi yang keempat tidak perlu membayar fidyah dan tidak perlu mengqadha puasa. Untuk kondisi yang pertama adalah kewajiban membayar fidyah dan mengqadha. Sebelumnya ini mohon maaf nanti Pak Ketua atau Pak Wakil kalau ada yang salah ya, mohon dikoreksi. Pak Malik juga kalau ada yang kurang silakan ditambahkan ya. Yang pertama itu mengqadha dan membayar fidyah. Jadi kondisi seperti ini diperuntukkan bagi orang-orang yang meninggalkan puasa karena mengkhawatirkan orang lain gitu, mengkhawatirkan selain dirinya, atau karena meninggalkan melalaikan qadha puasa tahun lalu hingga datang Ramadan di berikutnya. 2 kondisi ini maka baginya adalah kewajibannya membayar fidyah dan mengqadha puasa. Contohnya adalah misalnya ibu hamil yang dia mengkhawatirkan anaknya, hanya mengkhawatirkan anaknya seorang, bukan dirinya, tapi dia hanya mengkhawatirkan anaknya, maka baginya adalah kewajibannya membayar fidyah dan mengqadha. Tidak hanya membayar fidyah saja. Sering kita jumpai terkadang ibu hamil menyusui, mereka tuh berpikirannya, oh ini saya meninggalkan puasa gitu. Tapi hanya
nanti setelah Ramadan selesai hingga datang Ramadan, sebelum datang Ramadan berikutnya mereka hanya membayar fidyah saja. Jadi tidak benar. Jadi yang benar ketika dia mengkhawatirkan anaknya saja, maka baginya adalah kewajiban membayar fidyah dan mengqadha puasa. Jadi ada dua. Atau orang yang dia punya hutang puasa di tahun berikutnya, kemudian hingga datang Ramadan berikutnya dia belum membayar puasanya. Padahal dia ada kesempatan, dia punya waktu untuk membayarnya, tapi dia sengaja lalai gitu. Lalai, ada waktu banyak nggak dibayar-bayar sampai datang Ramadan berikutnya, maka dia wajib membayar fidyah dan mengqadha puasanya. Bahkan kalau pendapat yang masyhur itu membayar fidyahnya double sesuai jumlah tahun yang ditinggalkan. Tapi pendapat yang kedua hanya cukup membayar satu kali fidyah. Kemudian kondisi yang kedua yaitu hanya wajib mengqadha saja. Nah, ini bagi kelompok orang-orang yang sakit atau berpergian ya, musafir, atau ya bisa hamil, menyusui bisa, tapi haid, nifas gitu. Kemudian ibu hamil, ibu menyusui yang dia mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan dirinya dan anaknya. Jadi lebih ke ada ketidakmampuan atas dirinya untuk tidak berpuasa seperti itu. Jadi dia mengkhawatirkan yang jelas harus mengkhawatirkan dirinya saja atau dirinya dan anaknya, maka baginya adalah hanya wajib mengqadha saja, tidak wajib membayar fidyah. Beda tadi kalau yang pertama dia tidak mengkhawatirkan dirinya, dia artinya dia mampu berpuasa, tapi dia mengkhawatirkan anaknya, baik itu ibu hamil atau menyusui, maka dia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Tapi kalau ini dia khawatir akan dirinya dan anaknya, maka dia hanya berkewajiban untuk mengqadha puasa. Kemudian yang kondisi ketiga yaitu hanya wajib membayar fidyah. Nah, hanya wajib membayar fidyah ini hanya untuk orang yang sudah tua rentan, syekhun kabir gitu. Jadi memang yang sudah tua rentan dan dia tidak mampu untuk menjalankan puasa, kondisinya tidak memungkinkan untuk menjalankan puasa, maka baginya hanya berkewajiban untuk membayar fidyah, tidak perlu diqadha puasanya. Kemudian kondisi yang keempat yaitu tidak wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah ya bagi orang gilanya karena disengaja, karena tidak disengaja ya. Kalau gila disengaja beda. Jadi bagi orang gila, anak kecil, maka tidak berkewajiban untuk membayar fidyah dan tidak berkewajiban pula untuk mengqadha. Kemudian itulah ya 4 kondisi konsekuensi dari seseorang ketika meninggalkan puasa. Membayar fidyah itu kalau fidyah itu artinya berarti kita memberikan makan ya, memberikan bahan pokok. Kita kalau di sini berarti beras gitu, kepada orang fakir miskin. Jadi ada pendapat yang bahwa memang yang berhak menerima fidyah itu hanya fakir miskin, bukan mustahik zakat gitu. Dan memberinya ukurannya 1 mud. 1 mud itu kalau dikonversi sekitar 675 gram atau 6,75 ons gitu. Itu untuk kalau untuk pendapat yang Malikiyah, kemudian Syafi'iyah, Hanabilah itu sepakat bahwa membayar fidyah itu harus berupa bahan makanan pokok, tidak boleh dengan yang lain gitu. Tapi kalau Hanafiyah itu masih boleh, bisa dikonversi, bisa diganti dengan nominal seperti itu. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf.
Kalau masih kurang silakan Pak Wakil, Pak Ketua, Pak Malik dan semua Bapak Ibu silakan menambahkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali. Mungkin saya sebagai orang awam yang ini memang perlu tahu ya, perlu banyak tahu ya. Begini, saya sendiri saat itu saya sedang menyusui anak saya kedua. Waktu itu umurnya baru 2 bulan kalau tidak salah, 2 bulan si Azra itu 2 bulan. Tapi saya tidak meninggalkan puasa dan saya juga tidak membayar fidyah. Saya puasa Ramadan. Imbasnya Azza itu nggak mau lagi menyusui sama saya sejak saya puasa. jadi ganti susu ini jadinya. Nggak mau bayar susu botol, jadi nggak balik sama saya nyusunya. Tapi saya tetap puasa. Apakah saya saat ini berdosa atau gimana ya? Saya menelantarkan anak saya sendiri kalau gitu kan, ya Pak ya. Terus ada lagi saat di kampung ada seseorang yang memang tapi belum tua amat, dia memang sakitnya sakit emah. Tapi padahal kan emah itu sembuh ya menurut medis kalau sering-sering puasa. Nah saat itu dia tuh setiap tahunnya bayar fidyah, setiap tahun bayar fidyah. Jadi apakah itu juga menyalahi dalam agama kita? Itu yang saya tanyakan Pak. Mungkin Pak Ketua akan menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum. Apakah orang yang sengaja meninggalkan puasa itu mau qada dan membayar fidyah? Jadi tidak ada halangan, tidak mengkhawatirkan orang lain, enggak? Langsung jawab sendiri. Susah lah sih ngeditnya pokoknya. Jadi dia tidak mengkhawatirkan orang lain ya. Tapi dia memang kita di orang malas kan, mungkin tidak ada halangan apapun. Apakah dia membayar qada juga dan membayar fidyah atau cukup mengqada saja bagaimana? Tuh, pertanyaan ya. Ya, terima kasih respon dari jamaah. Ini menunjukkan bahwa kita serius saat materi disampaikan oleh penceramah tadi. Saya tentu tidak akan menjawab secara pasti karena fikih ini adalah ilmu yang sangat dinamis. Tadi bahkan penceramah menjelaskan terkait satu masalah ada beberapa pendapat. Tapi menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Panitra, ini adalah pengalaman beliau secara pribadi. Jadi lebih ke aspek psikologis seorang ibu yang sedari awal ingin menyempurnakan susuan selama 2 tahun. Haulaini kamilain liman aroda ayutim merodoa, 2 tahun bagi bayinya. Namun karena merasa kondisi fit sehingga memutuskan untuk berpuasa. Konsekuensinya pasca Ramadan ternyata bayi tidak nyaman lagi untuk meneruskan menyusui. Nah, ini ada faktor psikologis juga. Jadi merasa bersalah, apakah kondisi seperti itu termasuk zalim atau tidak? Ya tentu kita harus menimbang apa kondisi kita saat itu. Saya menduga lebih kepada kurang paham atau informasi yang didapat tidak banyak seperti saat ini ya. Umpamanya dari aspek medis, dari aspek pertumbuhan anak, dari aspek syar'i sekalipun. Termasuk orang yang sakit yang boleh tidak berpuasa, itu para ulama menegaskan harus berdasarkan rekomendasi dokter muslim. Jangan sakit sedikit lantas tidak berpuasa. Umpamanya hanya batuk-batuk ringan atau jerawatnya pecah atau sakit hati. Nah, itu juga tidak bisa dikategorikan sebagai sakit yang boleh untuk tidak berpuasa.
harus sakit berdasarkan rekomendasi tabibun muslimun, dokter yang muslim, yang tahu kondisi fisik kita, yang tahu hukum Islam. Nah, idealnya begitu juga terhadap perempuan yang ibu-ibu yang menyusui anaknya, harus berkonsultasi ke dokter spesialis anak muslim, kan gitu. Nah, tapi saya kira kalau masalah zalim lebih kepada karena ketidaktahuan kita, terbatas informasi dan segala macam. Jadi begitu ya. Jadi kita beragama tidak pakai feeling, tidak pakai perasaan, tapi ya tadi itu berdasarkan dalil dan harus dibaca secara menyeluruh. Dan saya yakin kalau bahasa penelantaran barangkali kurang pas, tapi lebih kepada ya tadi itu karena ketidaktahuan, dan insya Allah tidak masalah ya. Dan itu sudah lama kan, tinggal barangkali anak ketiga ya nanti. Dari pagi tadi nih bicara masalahnya. Selanjutnya juga perlu kita pelajari juga informasi yang di kampung itu. Dia bayar fidyah itu kenapa? Sakit. Nah, sakitnya itu juga harus ada klasifikasi. Kalau sakitnya sakit temporal, maka dia harus dengan qadha ya. Kalau sakitnya sakit menahun, kapan waktu dia qadha? Sakit yang terus menerus, tidak temporal, kontinu sakitnya. Nah, maka ya jangan, kalau qadha mungkin lewat ya. Itu hanya fidyah saja. Termasuk juga orang gila. Gila yang temporal, nah itu bagaimana perlakuannya? Ini bukan gila, maksudnya karena gila kalau tidak. Siapa contohnya ini? Ada orang tertentu kalau dia mendapat masalah yang memerlukan pemikiran yang ekstra, dia depresi. Kalau depresi sudah mulai ketawa sendiri, nangis sendiri, nggak ada masalah, tahu-tahu ketawa. Hujan senyum, orang lewat tawa. Setelah melakukan terapi sembuh. Nah, itu kan gila temporal namanya, bukan gila kerja atau gila apa yang lain ya. Gila kerja, gila tidur. Nah, gila tidur ini masalah kalau sampai dia nggak sholat. Nah, itu juga perlu dibaca bersama-sama kita. Nah, kalau gila permanen sudah pasti tadi itu. Kalau orang gila itu kan ghairu mukallaf. Ya. Kalau orang gila itu ya kalau dia melakukan apa-apa ya nggak ada hukumannya. Dia pecahkan kaca kantor nggak bisa dihukum. Dia memukul orang, kita ngelawan, kita dianggap orang gila. Jadi dia ghairu mukallaf. Tapi kalau tidak salah, kalau yang temporal tadi, kalau dia sudah sembuh, dia harus menggantikannya. Ya, artinya qadha ya. Tadi juga Ibu Naila juga menjelaskan fidyah itu. Beberapa pendapat mengatakan harus dengan makanan pokok. Ada pendapat juga yang boleh dikonversi dengan uang. Tetapi perlu kita pahami juga kondisi masyarakat kita hari ini. Orang kadang-kadang lebih butuh uang daripada makanan pokok. Termasuk zakat fitrah umpamanya. Meskipun ini debatable, kalau Imam Syafi'i sholat ketat harus makanan pokok. Tetapi menjelang Lebaran, masyarakat kita itu rasa-rasanya mereka lebih membutuhkan uang cash daripada makanan pokok. Mungkin beras akan melimpah, banyak orang jual beras. Tapi ada beras, nggak ada gas kan nggak bisa juga akan masak. Atau karena tuntutan dia harus menyiapkan peralatan sholatnya untuk sholat Idul Fitri. Nah, jadi sekali lagi fikih ini adalah ilmu yang dinamis, muncul perbedaan pendapat. Taghayyurul hukmi bitaghayyuril makan wal azminah.
berubah hukum itu karena ada perubahan waktu dan tempat. Situasi kondisi berubah, maka hukum bisa berubah. Di Timur Tengah sana hukumnya ya harus dengan makanan pokok barangkali. Mungkin di kita lain. Jadi kondisional. Itulah sekali lagi fikih itu ada ilmu yang sangat dinamis. Muncul perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapat itu adalah sunatullah, sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Jangankan dalam masalah agama, yang mana dasar-dasar agama kita ini, Al-Quran, Sunnah itu diturunkan 14 abad yang lampau. Begitu juga hadis diriwayatkan 14 abad yang lampau. Sampai kita ini hanya ya apa yang kita baca hari ini. Dalam rumah atau dalam keluarga kecil kita saja, kita yang lahir dari rahim yang sama, dibesarkan dari orang tua yang sama, dibesarkan di rumah yang sama. Perbedaan pendapat menyikapi permasalahan itu sangat besar sekali potensi perbedaan pendapat. Abang kita pinginnya begini, kita pinginnya begini. Abang kita punya pertimbangan, ya meskipun baru jakim sudah menikah, kita harus punya cakim, harus hakim dulu, harus punya rumah dulu, harus punya kebun dulu, segala macam, baru akan menikah. Nah itu kan perbedaan pandangan, perbedaan pertimbangan. Itu contoh. Ini tidak menyebut siapa-siapa, sekedar contoh. Contoh yang spesifik. Itu sekedar tambahan bahwa yang disampaikan Pak Menteri tadi sungguh sangat mengenal sekali dalam hal fikhun nisa, ya, fikih bagi ibu-ibu. Jadi Bu, untuk penanya pertama tadi tidak usah berkecil hati, ya banyak-banyak beristighfar, kata Ustaz maksud banyak-banyak sedekah lah. Terutama habis lebaran ya. Insya Allah tidak ada yang menzolimi di situ, tidak ada yang menzolimi. Kita ingin berada di kondisi ideal, tetapi karena suatu hal kita tidak bisa mendapat kondisi ideal itu, maka yang kita dapati saat itu, itulah kondisi ideal itu untuk kita. Nah, bukan yang kita ingin, yang kita dambakan, yang kita inginkan itu, tetapi apa yang kita dapatkan itulah kondisi ideal. Idealnya kita punya pasangan yang harus lijamaliha, karena cantik, limaliha, kaya, linasabiha, orang terhormat, lidiniha, hebat agamanya. Itu idealnya. Udah cantik, dokter, apalagi bagus agamanya, dan dari keluarga terhormat. Itu idealnya. Tetapi kalau kita ternyata harus dapat orang biasa-biasa saja, bagus agamanya, berarti itulah ideal untuk kita. Ya, semoga bisa dipahami, bisa dipertimbangkan apa yang saya sampaikan ini. Nah, semoga bermanfaat. Sepertinya ada tambahannya dari pertanyaan Pak Walid. Dia sengaja malas-malasan tidak mau puasa. Ya, kembali ke fikih lagi ini. Ada yang menarik fenomena, kalau tidak salah ini di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil memang, tetapi dia lebih ke hukum Islamnya cukup ketat ya di sana ya. Ya, wallahu alam, tapi ini saya dapat dari Ustaz gitu juga aja. Di Brunei itu seseorang yang meninggalkan puasa secara sengaja itu di ta'zir. Ta'zir atau tahzir istilahnya? Ta'zir ya. Jadi dalam pidana Islam itu ada tiga hukuman. Yang pertama kisos, yang kedua had, yang ketiga ta'zir. Kisos ini kalau dia membunuh orang dia dibunuh, kalau dipotong telinga orang, telinganya juga dipotong. Dia memotong tangan orang, tangannya juga dipotong. Sama, kisos itu sama perlakuannya. Had itu hukuman kalau dia mencuri dipotong tangannya. Nah, kalau dia melakukan hal lain. Nah, ta'zir ini diantaranya. Itu penerapannya berbeda-beda. Nah, di Brunei orang yang tidak berpuasa itu ditakzir dengan 3 hari di penjara. Di penjara pasti dia juga harus puasa kan? Nah, itu. Kalau di kita tentu belum sampai ke sana ya. Ini berupa himbauan saja.
di Aceh, Masuk saja. maksud Aceh ya. Nggak sholat. Kalau di kita bahkan himbauannya hormati yang tidak berpuasa. Tapi dalam kondisi tertentu nih dalam skala kecil, umpamanya di komunitas terkecil kita saudara atau apa, kira-kira kita mampu untuk memberi takzir sesuai kondisi dan kondisi, tentu itu efektif agar yang bersangkutan puasa. Umpama orang yang memiliki keterikatan dengan kita, yang mana dia bergantung dengan kita dari suplai kehidupannya sehari-hari umpamanya, dan dia tidak berpuasa, stop saja suplai kebutuhannya. Kalau dirasa itu efektif, ditimbang-timbang dulu. Umpamanya seorang istri memiliki suami yang tidak berpuasa, si suami ini umpamanya makan tidur, yang kerja istri contoh, maka boleh. Jadi takzir itu pada dasarnya skopnya mestinya pemerintah atau negara ya, tapi untuk pendidikan keluarga kita bisa mempertimbangkan hal-hal yang kira-kira ditimbang efektif, maka boleh diterapkan. Sama seperti hadis tentang mengajari anak-anak 7 tahun diperintah untuk sholat, umur 10 tahun apabila dienggan maka boleh dipukul. Nah, konsep mukul dalam hadis itu hari ini tentu akan berhadapan dengan kekerasan undang-undang penghapusan kekerasan rumah tangga, perlindungan perempuan dan anak dan lain sebagainya. Maka kita bisa menganalogikan pukulan dengan ilmu umpamanya. Artinya dikasih pemahaman agar anak itu sholat, atau tadi itu lakukan upaya-upaya ya pemberian sanksi yang tidak menyakiti jasmaninya tetapi dikira efektif. Demikian. Berikutnya ada tambahan dari Pak Wakil Ketua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya akan menambahkan sesuatu yang sudah jelas sebenarnya, mudah-mudahan tidak menambah kabur. Ya, saya tertarik dengan pertanyaan Bu Yun sebenarnya. Al-aslu fil amri bil wujub, sedikitnya seperti itu. Asal sebuah perintah itu adalah suatu kewajiban, dan kewajiban itu wajib dijalankan. Ketika ada rukhsah di dalam fikih dibahas bahwa ketika ibu-ibu sudah dalam melahirkan boleh berpuasa, asalkan wajib berpuasa. Tetapi mengapa ibu-ibu yang menyusui boleh membayar kategori fidyah? Karena dia mengkhawatirkan, kayak Bu Yun tadi, diri saya pribadi saya tidak khawatir, kuat, saya bisa mampu kok kayak gitu. Tetapi Bu Yun juga dalam kategori tidak mengkhawatirkan anaknya karena dia merasa bahwa makan dari dia. Tapi kan di dalam fikih disebutkan jika seorang itu mengkhawatirkan orang lain maka boleh dia tidak berpuasa dan konsekuensi bayar fidyah dan diqodho kayak gitu, seperti itu. Artinya ada hikmah di balik itu. Kenapa sampai fikih membolehkan asalnya suatu kewajiban menjadi rukhsah, menjadi keringanan, boleh ibu yang menyusui tidak berpuasa. Nah ini secara medis benar kata Pak Kawata tadi. Ada apa ASI seorang ibu di bulan puasa bagi anaknya? Apa yang dirasakannya? Kalau azan seperti itu Bu ya. Tapi kalau ayahnya azan, komplain enggak? Enggak ya, mudah-mudahan tidak. Seperti itu. Maksud saya harus diteliti ada apa seperti itu secara medis, dan nanti secara medis bisa dijawab efeknya untuk anak itu apa. Nah, gitu. Maka akhirnya boleh rukhsah seperti itu kan dalam berpuasa. Selanjutnya pertanyaan Malik. Ayat Al-Quran itu kan sudah jelas siapa yang dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu. Ketika seorang tidak menyatakan dirinya malas-malasan, tidak mau berpuasa segala macam, sesungguhnya dia sudah menasbihkan dirinya bukan kategori yang orang beriman. Allah tidak mengajak orang Islam untuk berpuasa, tetapi yang dipanggil oleh Allah itu mempunyai keimanan. Nah keimanan itulah yang dipanggil ayo siap untuk berpuasa. Ketika seorang itu menyatakan diri dia tidak mau melaksanakan puasanya, maka sesungguhnya dalam diri dia tidak memasukkan dirinya dalam kategori orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Bisa jadi dia mau masuk ke kategori 4 yang dibahas oleh Bu Nai tadi. Kalau tidak galak puasa, tidak galak sholat, jadi obilo, aman.
ya, karena hilang rasa itu, karena hilang kewajiban itu. Maka dalam hal ini pertanyaan Malik, apakah orang yang gimana nih hukumnya? Ya jelas, ayat Al-Quran udah manggil kayak gitu, dan dia sudah keluar dari ayat itu tadi, seperti itu. Nah pertanyaannya, apakah kodok dan puasa? Kan orang seperti ini kayak gitu, orang udah sengaja ninggalkan segala macam. Apakah kodok dengan orang yang khawatir saja dengan orang lain wajib kodok dan fidyah seperti itu? Nah, ini kalau orang yang kayak gini ya dia wajib harus membayar seperti itu. Mungkin kategori guna tadi harus berkali-kali lipat orang kayak gini bayar fidyah. Dan kalau dia tidak mau, ya silakan monggo masuk yang kategori nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.